Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Para hadirin ikhwati iman yang dirahmati Allah, puji dan syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, kita bisa bertemu kembali dalam kajian virtual masih membahas tentang Ashkenazim ya, para kroni Al-Masih. Kemarin kita membahas tentang mengenali ya 3 politik Yahudi untuk sebagai landasan ya pemahaman untuk memahami apa yang sedang terjadi di dunia ini sekarang ya. Kalau Bapak dan Ibu menyaksikan di media-media banyak berita-berita besar terjadi ya, lalu kita tidak bisa menyimpulkan bagaimana ini kemana arahnya ya, apa yang sedang terjadi tentang peristiwa-peristiwa yang oleh media itu. Para ulama kontemporer menjelaskan bahwa tidak mungkin kita bisa memahami semua itu ya, apa yang terjadi di dunia ini sekarang, kecuali kita paham apa yang menjadi takdir daripada kota suci begitu ya. Nah, sedangkan dalam episode Ashkenazim yang ketiga ini ya, bagaimana nanti mereka menguasai kota suci dengan beberapa macam taktik politik yang licik ya. Dan salah satunya diperkenalkan ini ya, 3 dari antara sekian banyak ya politik mereka, yaitu tentang smart rebellion, kemudian politik kasus belum, dan juga tentang proxy war. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita berbicara gerakan Yahudi ya, Dr. Torik Suwaidan di dalam ensiklopedia Yahudi itu nanti membedakan ada dua jenis pergerakan. Yang pertama disebut Suhyuniyah ya. Suhyuniyah itu bahasa Inggrisnya adalah Zionism. Zionism atau Zionisme. Kemudian ada juga Masoniyah atau Freemason ya. Nah, maka kedua gerakan Yahudi ini memiliki tugas yang berbeda ya. Kalau Zionisme itu berfokus pada memakmurkan bangsa Yahudi, maka Freemason itu fokus kepada menghancurkan kehidupan non-Yahudi ya. Nah, kemarin sudah disinggung sedikit terkait dengan 13 keluarga Masonik ya. 13 keluarga elit yang menguasai hampir seluruh bisnis ya, seluruh industri di dunia. Nah, sedangkan pembahasan kita justru bukan di Freemason ya sekarang, tetapi di fokus di Zionisnya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau berbicara tentang master plan atau program besar rancangan Yahudi Zionis, nah, mereka mengikuti tahapan-tahapan apa yang disebut oleh Nabi Daniel alaihissalam ya di dalam kitab Daniel di Perjanjian Lama dalam kitab Yahudi terkait dengan kedatangan seorang Al-Masih itu ya, yang akan mengembalikan kejayaan bangsa Yahudi seperti di zaman Sulaiman alaihissalam. Dan tentu saja untuk mengembalikan kejayaan bangsa Yahudi seperti di zaman Sulaiman, maka setidaknya Al-Masih harus melakukan 4 tahapan. Dan nanti 4 tahapan inilah yang akan menjadi master plan gerakan Zionis begitu. Kita lihat dulu ada tidak ya 4-nya. Masih ingat tidak Bapak Ibu ini ya? Nah, ini. Yang pertama ya, Al-Masih itu harus membebaskan Yerusalem. Yerusalem harus direbut ya. Dan inilah nanti yang menjadi kerangka berpikir kita untuk memahami apa yang sedang terjadi di Palestina ya. Tentu saja Yerusalem itu harus menjadi pusat ya pemerintahan bagi Zionis. Karena itu mereka berusaha merebut Yerusalem bahkan dari sejak tahun 1800-an ya. Masih Turki Utsmani waktu itu yang memegang Yerusalem. Dari sana mereka berusaha untuk membebaskan Yerusalem dan mereka sudah berhasil ketika
Perang Dunia Satu itu selesai. Nanti lihat ya, kenapa Perang Dunia Satu itu selesai ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, yang kedua, mereka harus memulangkan Yahudi ke Yerusalem. Kemudian yang ketiga adalah membangun kerajaan Israel Raya seperti di zaman Nabi Daud alaihissalam. Dan yang keempat adalah menguasai dunia yang berpusat di Yerusalem. Begitu ya. Nah, ini adalah 4 tugas sebetulnya yang diemban oleh Al-Masih harusnya. Ya, tetapi nanti para Zionis ini menunggangi ya tugas-tugas Al-Masih itu sebagai pembenaran supaya nanti bangsa Yahudi pada umumnya, masyarakat Yahudi percaya bahwa apa yang Zionis lakukan ini adalah nubuat ya. Sudah diramalkan, sudah dinubuatkan oleh Nabi Daniel sejak dahulu. Karena itu banyak yang mendukung ya. Banyak yang mendukung. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kalau berbicara tentang Zionis ya, mereka bukan mewakili satu agama tertentu. Biasanya kalau Zionis itu identik dengan agama Yahudi. Ya, padahal gerakan Zionis itu diprakarsai tidak hanya orang-orang Yahudi, ya, segelintir orang Yahudi yang bersekutu dengan segelintir orang ateis, ya, juga ada segelintir orang-orang Kristen dan bahkan ada juga segelintir orang-orang Islam, ya. Jadi Zionis Muslim itu ada. Zionis Muslim itu ada, tidak harus selalu Yahudi ya. Zionis Muslim itu ada. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Maka kalau kita mau melaknat ya, mendoakan kehancuran untuk Zionis, sebut saja Zionis laknatullah. Jangan menyebut Yahudi laknatullah karena nanti orang Zionis yang bukan Yahudi tidak terkena doa kita ya. Juga jangan mengatakan Israel laknatullah karena nanti Israel itu kan gelarnya Nabi Yakub alaihissalam ya. Jadi sebut saja Zionis laknatullah. Nah, ayat Quran yang membahas ini adalah surah Al-Maidah ayat 51. Kemarin dibahas sedikit ya tentang kalimat ba'duhum auliya'u ba'din. Allah melarang kita untuk membantu atau bersekongkol dengan bersekongkol dengan orang Yahudi dan Nasrani yang satu sama lain membantu ya. Tidak mungkin kalau orang yang paham sejarah ya ada Yahudi dan Nasrani yang saling membantu, itu tidak mungkin. Tidak ada di dalam sejarah. Selama 2000 tahun mereka itu selalu bermusuhan. Ya, selama 2000 tahun mereka itu selalu bermusuhan. Tidak mungkin bisa dibayangkan oleh ahli sejarah pun ya di dunia kalau ada Yahudi dan Nasrani yang satu sama lain saling membantu ya, bersekongkol dan saling mengangkat menjadi pemimpin, tidak ada. Tetapi Al-Qur'an berbicara demikian. Allah berfirman, ba'duhum awliya'u ba'din. Sebagian Yahudi akan menjadikan wali kepada sebagian Nasrani. Ini ya, fenomena aneh, paling aneh yang terjadi dalam peradaban manusia. Kita tidak mungkin menemukan fenomena itu kecuali ada dalam tubuh Zionis ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi upaya yang nomor 1 nih, upaya untuk membebaskan Yerusalem. Ya, pertama kali ini adalah kisah yang terkenal ya, sudah bukan rahasia. Ini sudah dikenali ya. Semua orang mungkin tahu ya. Sekitar tahun 1900 itu Bapak Zionis dunia ya, Theodor Herzl, sulit sekali baca namanya ini. Theodor Herzl, ini harusnya ada L-nya ya di belakang. Theodor Herzl gitu ya. Beliau memberikan tawaran kepada Turki Utsmani ya, kepada Sultan Abdul Hamid II. Tawaran pembelian tanah Yerusalem ya, untuk supaya Yerusalem diberikan kepada bangsa Yahudi. Kenapa Theodor Herzl tiba-tiba menginginkan Yerusalem? Menurut pengakuannya, dia adalah asalnya kan wartawan ya di Austria dan Hungaria, dan dia banyak meliput pengadilan ya, prosesi pengadilan begitu, dan terlihat sekali selama dia mengikuti pengadilan-pengadilan di Eropa, kalau ada kriminal dari kalangan Yahudi, tingkat kebencian orang Eropa itu sangat tinggi.
Maka Theodor Herz mengatakan sulit sekali untuk sebagai seorang Yahudi untuk berasimilasi ya, untuk bercampur dengan bangsa Eropa pada umumnya karena mayoritas orang Eropa itu agamanya Nasrani. Ya, agamanya Kristen Katolik atau Protestan. Dan Katolik Protestan ini sangat membenci Yahudi. Makanya Theodor Herz berinisiatif dia ingin punya rumah sendiri ya, negara untuk Yahudi tinggal di sana. Nah, ketika Theodor Herz itu menawarkan ya sejumlah uang untuk membeli tanah suci Yerusalem kepada Sultan Abdul Hamid II, maka permintaan beliau oleh Sultan ditolak ya. Dan inilah pemimpin terakhir ya di daerah tersebut, di negara itu, yang menolak keinginan Zionis. Saya katakan sekali lagi, pemimpin terakhir ya. Sampai sekarang belum ada lagi pemimpin yang berani menentang Zionis ya. Belum ada. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka Sultan Abdul Hamid II ini rahimahullah ya menolak mentah-mentah. Dan bahkan Sultan Abdul Hamid setelah mengetahui apa rencana Theodor Herz ya membeli Yerusalem, yaitu untuk mendirikan kerajaan Yahudi, lalu memulangkan seluruh umat Yahudi dan mendirikan negara ya yang ingin menguasai minimal waktu itu isunya baru menguasai Timur Tengah begitu ya. Nah, maka Sultan Abdul Hamid menolak mentah-mentah, ditambah beliau memaksa Theodor Herz untuk menghentikan gerakan Zionis. Ya. Jadi lebih baik dihentikan gerakan ini kalau tidak mau berperang begitu melawan umat Islam. Nah, maka penolakan mentah-mentah inilah yang nantinya ya menjadi emosi yang terpendam dari kubu Zionis. Kita bisa tahu dari surat yang ditulis oleh Theodor Herz kepada pamannya, ya, yang mengatakan bahwa sudah Abdul Hamid akan membayar mahal terhadap sikapnya itu, ya. Dan tentu saja inilah politik smart rebellion yang digencarkan oleh oknum-oknum Zionis, ya, yaitu tahun 1908 ya terjadi adanya brainwash ya atau pencucian otak kaula muda Turki ya yang berhasil dihasut. Nah, ini kenapa bisa berhasil memiliki kekuatan massa seperti ini? Tentu saja dimulai dari segelintir orang yang dibayar begitu ya. Ya, segelintir orang bodoh begitu. Mohon maaf ya, segelintir orang bodoh yang dibayar. Nah, maka gerakan kaula muda Turki ini nanti melakukan reformasi ya, memprotes sultan yang diisukan otoriter ya. Protes Sultan Abdul Hamid ini nanti diisukan beliau otoriter, beliau akan membawa Turki pada kehancuran, beliau akan begini begitu ya, dan itu semuanya hanyalah tuduhan. Dan politik seperti ini terus-menerus dipakai oleh Zionis sampai ke zaman kita, ya. Yang aneh itu Bapak Ibu, kenapa umat Islamnya katipu deui gitu tah. Ya. Umat Islam ini selalu saja mengulang kesalahan yang sama. Sampai nanti Presiden Irak ya, Saddam Hussein juga terkena politik yang sama, sampai nanti Muammar Gaddafi dari Libya juga menerima perlakuan yang sama. Nah, tahun 1909 gerakan tersebut berujung pada pengkudetaan Sultan Abdul Hamid. Ini yang terjadi sekarang di zaman kita juga ya, di Irak, di Libya, di Mesir ya, di negara-negara Islam ya, negara-negara Islam yang terlihat belum mau menurut kepada Zionis ya. Jadi Sultan Abdul Hamid pun dulu dikudeta ya, dalam beberapa kitab sejarah disebutkan beliau diracun ya. Dan seketika Turki dipimpin oleh seorang yang bernama Mustafa Kemal gitu ya, Atatürk. Nah, padahal dia itu orang Yahudi ya. Dan sejak saat itu Turki berada di bawah genggaman Zionis. Mohon dicatat sampai sekarang gitu ya. Nah, sampai sekarang ya, jangan tertipu oleh media Bapak Ibu sekalian.
Nah, politik smart rebellion ini berasal dari gabungan kata smart yang artinya cerdas dan rebellion itu pemberontakan artinya. Jadi smart rebellion itu pemberontakan yang cerdas. Karena sebetulnya politik ini juga dikenal dengan istilah politik kudeta cantik. Jadi Zionis tidak usah menurunkan orang-orangnya untuk terjun ke lapangan, tidak usah juga mengirimkan ya algojo-algonya untuk mengkudeta secara langsung, tetapi hanya cukup melakukan propaganda secara pemikiran ya, di brainwash begitu, sehingga nanti yang akan memberontak, yang akan menyerang, yang akan mengkudeta adalah orang-orang yang ada di bawah kepemimpinan kerajaan itu sendiri. Ya, orang-orang mereka sendiri yang akan memberontak begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, ini terjadi dulu di Turki ya. Masa ribut ya, ramai pemberontakan dan biasanya ini didominasi oleh kaula muda ya. Makanya banyak kan partai-partai di kita juga yang diisi oleh anak-anak muda gitu ya. Ya, memang yang direkrutnya itu anak-anak muda karena masih polos dan tidak matang pertimbangannya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, setelah Zionis itu menguasai Yerusalem, menguasai Turki ya. Mereka mulai melakukan peperangan negara-negara Eropa. Jadi dihasutlah negara-negara Eropa supaya satu sama lain saling bersaing ya. Nanti sebelum meledaknya Perang Dunia Pertama ya, sebelum meledaknya Perang Dunia Pertama, negara-negara Eropa itu dibuat tegang dulu ya, dibuat tegang dulu ya. Nanti ada Inggris yang melakukan peperangan secara cywar ya dengan Jerman yang seolah-olah dalam tanda petik berlomba untuk menjadi yang terbaik ya. Nanti Inggris punya produk apa ya, memajukan dunia industri, Jerman pun sama begitu. Inggris mengumpulkan senjata, angkatan militernya diperkuat, Jerman pun melakukan hal yang sama. Jadi silih panas memanasi ya. Dan itu ya saya tidak bisa menjelaskan secara detail, tetapi itu memang terjadi dan ada dalangnya ya. Itu disengaja diatur. Inilah mereka orang-orang Askenazim, sebagian Askenazim yang memperkuat gerakan Zionis itu ya. Sehingga nanti kalau Bapak dan Ibu membaca sejarah bahwa negara-negara di zaman dulu sebelum zaman era digital, era internet seperti sekarang, mereka kan satu sama lain saling bersekongkol ya. Saling mengadakan persekutuan ya, aliansi dengan negara-negara terdekat seperti Inggris nanti dengan Prancis ya. Kalau Jerman dengan Italia, dengan Austria, Hungaria begitu ya. Nah, ini supaya mereka saling melindungi dan tidak ada kecurigaan untuk saling menyerang secara tiba-tiba, secara mendadak. Makanya saling melindungi ya, seperti apa ya, hukum preman begitu ya. Seperti hukum preman. Jadi kalau wilayah ini ada premannya nih, nanti antara preman ini bersatu ya, mengangkat pemimpin lagi. Begitu kan zaman dulu. Nah, sehingga kalau ada konflik di salah satu negara ya, salah satu anggota aliansi itu, maka nanti melibatkan seluruh anggota, seluruh aliansi, seluruh teman yang pernah bersepakat untuk saling melindungi itu. Misalkan kalau dalam sejarahnya kan terjadi Austria dan Hungaria ini nanti bersekutu dengan mana ya, Austria itu dengan Serbia ya, Serbia, tentang perebutan negara Bosnia yang menjadi tanah netral begitu, tanah netral. Jadi Bosnia ini tanah netral, oleh Austria Hungaria itu diakui, oleh Serbia juga diakui. Belum sepakat ini mau masuk kemana ya Bosnia itu. Tiba-tiba Bosnia kan dipakai latihan oleh angkatan bersenjata Austria Hungaria. Ini pelanggaran ya, pelanggaran menurut kesepakatan negara-negara tersebut, sehingga nanti ketika pelatihan militer Austria Hungaria itu ditengok ya, atau ditengok, dikunjungi begitu, dikunjungi oleh Franz Ferdinand ya, putra mahkota dari Austria. Ini Franz Ferdinand dibunuh oleh
oleh tentara Serbia, ya, oleh pemberontak. Nah, maka tentara Serbia ini yang nantinya eh, menjadikan apa namanya penyebab kenapa Perang Dunia Pertama itu meletus, ya, karena dibunuhnya pangeran atau putra mahkota Franz Ferdinand. Nanti Austria-Hungaria kan marah dan meminta siapa yang menembak putra mahkota kami, serahkan, kami akan bunuh kembali. Tetapi oleh Serbia tidak diberikan. Akhirnya terjadilah peperangan antara dua negara kecil, yang mana ternyata Austria-Hungaria ada di pihak Jerman menurut aliansinya, ya, sedangkan Serbia ada di pihak Rusia, Prancis, dan Inggris. Ya, karena Jerman ikut turun membela Austria, maka Serbia pun dibela oleh Inggris, Rusia, Prancis, karena mereka sudah ya punya kesepakatan masing-masing saling melindungi begitu, sehingga terjadi perang dunia yang besar, ya. Nah, padahal masalahnya dulu tidak apa namanya tidak secara langsung, ya, peperangan antara Inggris lawan Jerman itu. Nah, ini Bapak Ibu, ya, ini sudah banyaklah dibahas di buku-buku sejarah tentang triple alliance, ya, triple alliance yang berperang melawan gabungan antara Inggris, ya, Prancis, dan Rusia. Tuh, jadi di sini peta negaranya, ya, ini semua ada dalangnya. Ya, ini semua ada dalangnya. Jadi Italia, ya, Austria-Hungaria, Jerman, ya, dengan Rusia, Prancis, dan Inggris. Turki Utsmani itu ya, ini kalau di gambar ini ada di pihak Jerman, ya, tetapi seolah-olah cuma ada sedikit persinggungan, ya, tidak apa namanya tidak terlibat secara langsung, ya, tapi Turki Utsmani hanya memiliki beberapa perjanjian bilateral dengan negara-negara Triple Alliance. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, akhirnya perang itu terjadi. Singkat cerita, ya, singkat cerita perang itu terjadi, lalu dikisahkan di dalam banyak buku sejarah bahwa Inggris itu kewalahan, ya, kewalahan menghadapi ganasnya atau kuatnya tentara Jerman dengan aliansinya. Sehingga tiba-tiba datanglah seorang pahlawan yang dia datang ke Eropa, tetapi dia bukan negara Eropa, ya, tapi dia ikut campur dengan urusan orang-orang Eropa, ya. Siapa dia? Dia adalah United States of America. Pernah dijelaskan kemarin kan, Ashkenazim itu setelah menguasai Eropa memang melebarkan sayap ke benua Amerika, ya. Jadi sebetulnya dalang dari semua ini masih itu-itu juga, ya. Masih itu-itu juga orangnya. Ya, benua Eropa, benua Amerika, dan nanti dengan Australia itu memang sudah di bawah kekuasaan mereka. Kontrolnya ada di sana, ya. Dengan kekuatan uang dulu mereka menguasai, ya, 3 benua tersebut. Nah, maka Amerika datang, tentu saja nanti yang terlibat orang-orang yang bukan Zionis pun terlibat, ya. Nanti petinggi-petinggi Amerika ini menawarkan kepada petinggi-petinggi negara Inggris supaya tawaran, ya, bantuan yang diberikan oleh Amerika ini diterima. Hanya saja dengan syarat, kan? Apa syarat yang diajukan oleh Amerika Serikat ketika mereka hendak membantu Britain, ya, atau Inggris, Britania Raya di Perang Dunia Pertama. Ini aneh, kan? Bapak dan Ibu silahkan cek nanti di apa namanya deklarasi Balfour, ya, deklarasi Balfour, bahwa ternyata Inggris itu disuruh oleh Amerika untuk mencaplok Yerusalem, ya. Jadi yang diinginkan adalah kota suci Yerusalem. Ini kan aneh. Perang sealam dunia, Bapak Ibu, ya. Lalu tiba-tiba nanti berhenti karena Yerusalem sudah dicaplok Inggris. Dengan itulah Amerika senang, ya. Dan dengan itulah Amerika pun memberikan Yerusalem kepada orang-orang Yahudi. Lalu kenapa? Karena itulah di Perang Dunia Kedua nanti tahun 40-an itu banyak Yahudi yang pulang ke Israel, ya, ke Yerusalem. Nah, begitu. Ini ya singkat cerita sajalah, ya. Tidak usah terlalu detail, nanti jadi pelajaran sejarah. Nah, ketika Inggris itu diminta untuk, ya, membebaskan Yerusalem, maka Inggris pun tahu bahwa Yerusalem adalah milik Turki Utsmani waktu itu, ya. Sehingga
eh, merebutnya itu ya tidak mudah begitu ya bagi Inggris. Nah, di dalam sebuah buku sejarah dijelaskan bahwa keterlibatan Rusia dalam merebut Yerusalem juga ada, ya. Karena ternyata ada perjanjian yang tidak tertulis, ya, perjanjian antara Inggris dan Rusia ketika mereka bersepakat untuk merebut Yerusalem milik Turki Utsmani. Kenapa Rusia menjadi tertarik? Rusia menjadi tertarik karena Turki Utsmani itu mendiami Konstantinopel, Istanbul, yang mana dulunya adalah rumah dari kekristenan Ortodoks Bizantium. Bapak Ibu masih ingat kan? Ya, penjelasan tentang Kristen Ortodoks, ya. Dan itu adalah nenek moyang orang Rusia. Ya, nanti bergabung dengan Kievan Rus itu orang-orang Bizantium, ya. Yang negaranya dihancurkan atau direbut oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, katanya begitu. Ya, lalu kemudian mereka hijrah ke Moskow. Nah, dengan tawaran ini Inggris memanfaatkan kalau nanti Yerusalem dicaplok oleh Inggris dari Turki dan Turki bisa dikuasai, maka Istanbul jadi milik Rusia, begitu. Ya. Tetapi nanti pada akhirnya ini singkat cerita saja ya, Rusia dihianati kan oleh Inggris. Nah, dengan terjadinya revolusi Bolshevik itu. Revolusi Bolshevik ya. Nerangkeun kedah ti mana gitunya ya. Jelimet situasinya ya. Revolusi Bolshevik itu memang Rusianya dikudeta nanti ya, dan dirubah jadi Uni Soviet ya. Itu beda lagi cerita. Nanti memang sudah Uni Soviet ya. Jadi dengan revolusi Bolshevik itu bangsa Rusia tidak jadi menduduki Konstantinopel. Dan akhirnya baik itu Yerusalem ataupun itu Istanbul Turki menjadi kekuasaan Zionis dua-duanya. Tidak bisa Turki itu dilepaskan begitu saja ya. Turki itu wilayah yang mahal Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Tolong lihat ini di peta ya. Ini saya tunjukkan pakai laser pen ya, laser pointer. Nah, ini adalah Yerusalem ya. Di sini Yerusalem dan ini negara Turki di atasnya. Kalau misalkan kita menguasai Turki ya, ini adalah posisi strategis bagi Yerusalem, bagi Israel yang ada di bawah Turki ya. Karena Turki merupakan benteng pertahanan kuat di sini, pertahanan terakhir, karena di atas Turki adalah musuh Zionis ini. Nanti Rusia sebesar ini ya, Rusia terhalangi oleh Laut Kaspia dan Laut Hitam ya, serta pegunungan Kaukasus di sini ya untuk menyerang Israel itu. Lalu ada negara Turki di sini ya. Jadi Laut Hitam pun harus dikuasai oleh Turki. Karena itulah pada kekuasaan Obama ya, Obama bersikeras menyerahkan Pulau Crimea kepada Ukraina ya. Pulau Crimea itu ini, pulau kecil di tengah-tengah Laut Hitam ya. Dan itu bagian negara Rusia sebetulnya. Ya, tetapi Amerika tahu kalau Rusia nanti punya akses ke Laut Hitam, nanti bisa dekat dengan batasan wilayah Turki, ya, ini berbahaya. Jadi Turki mah Bapak Ibu endog kokoneng nak kanggo Zionis teh. Ditanggeui Turki mah harus menak, harus maju, harus ya makmur. Ya, kenapa? Karena mereka membutuhkan Turki ya sebagai benteng pertahanan terakhir, dan Turki harus dibuat nurut begitu. Maka dari wafatnya Sultan Abdul Hamid II sampai sekarang pemerintah Turki itu selalu nurut-nurut saja ya. Saya katakan sekali lagi sampai sekarang ini kurang jelas apalagi ya. Pemerintah Turki itu masih nurut-nurut saja. Nah, nanti aliansi ini juga membentuk NATO ya. NATO itu nanti sebetulnya adalah tentara Israel yang sebenarnya ya. Jadi tentara Zionis Israel yang Bapak dan Ibu lihat di kamera, yang diam di perbatasan Gaza lalu terkena bom, mereka mati, itu bukan tentara Israel. Eta mah wajib militer di seragaman. Tentara Israel yang sebenarnya NATO, dan Turki adalah anggota NATO. Ya, silakan buka di website resminya siapa anggota NATO. Nomor 1 Amerika Serikat, lalu Britania Raya Inggris ya, lalu negara-negara Eropa, terus nanti di gelombang kedua paling atas itu adalah Turki. Turki itu anggota NATO ya, selalu beraliansi dengan
Zionis, dan markas NATO itu ada di Turki, ya. Dan adem ayem sampai sekarang dibiayai oleh pemerintah Turki, ya. Jadi sebetulnya potensi Turki untuk menolong Palestina itu besar, tetapi tidak pernah dilakukan dari dulu. Hanya acting saja di depan kamera. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka dengan singkat cerita ya, kejadian-kejadian yang tidak bisa secara detail dijelaskan, Perang Dunia Pertama itu begitu hebatnya, ya, yang akhirnya Pax Britannica atau kedamaian yang diciptakan oleh Inggris berhasil merebut Yerusalem. Ini sebetulnya kedamaian palsu, ya, kedamaian neng tokeng didinya gelis jadi itu apa juga. Nah, terjadilah deklarasi Balfour tahun 1917. Ini disebut deklarasi Balfour karena yang mendeklarasikan adalah Jenderal Arthur Balfour dari Inggris, ini orangnya, ya. Nah, di dalam deklarasi Balfour ini ditegaskan oleh Inggris bahwa sekarang Yerusalem jadi milik Inggris, begitu. Inilah Bapak Ibu merebut kota suci Yerusalem, Zionis itu, ya, sudah sejak dari dulu tahun 1917. Nah, selanjutnya apa selanjutnya? Selanjutnya itu adalah memulangkan Yahudi ke Yerusalem. Ini Perang Dunia Kedua. Dan nanti ada peralihan dari Perang Dunia I ke Perang Dunia Kedua terkait dengan kepemimpinan, ya, negara adik kuasa yang berkuasa memimpin dunia. Kalau Inggris memimpin dengan pound sterling, tidak bisa lagi bangkit sebagai pemimpin karena peperangan itu baik kalah ataupun menang sama-sama korban perang, ya. Menang jadi arang begitu, ya, kalah jadi abu, menang jadi arang begitu. Jadi Inggris tidak kuat lagi untuk memimpin dunia, ya, pound sterlingnya wah hancur. Nah, muncullah orang tadi yang menolong Inggris, yaitu Amerika Serikat menjadi pemimpin baru sekarang. Dan di tangan Amerika Serikatlah orang-orang Yahudi kembali ke Yerusalem, ya, kembali ke Yerusalem. Bagaimana caranya Amerika Serikat menjadi pemimpin, ya, dunia? Kalau Inggris itu memimpin dengan pound sterling, menguasai dunia dengan mata uang pound sterling, maka Amerika Serikat menguasai dunia dengan mata uang dolar. Ini sudah bukan rahasia, ya. Bapak Ibu silahkan baca perjanjian atau konferensi Bretton Woods. Silahkan baca, ya. Ini bukan saya yang mengatakan, tetapi buku-buku sejarah. Perjanjian Bretton Woods itu disepakati antara kubu, ya, Amerika Serikat dan sekutunya dengan si Raja Minyak. Cobi, apa perjanjiannya? Ya, kalau bahasa biasalah, bahasa manusia, ya, sehari-hari, mungkin mengatakan jangan kau jual minyakmu kecuali yang membeli harus pakai dolar. Itu isi perjanjiannya. Jadi kalau ada negara yang beli minyak tidak pakai dolar, jangan dilayani. Makanya dulu Indonesia dengan Presiden Soekarno-nya berusaha membeli minyak dengan rupiah, tidak dilayani, ya. Sebagai usaha itu, ya, sebagai usaha dari Presiden Indonesia untuk membeli minyak dengan rupiah. Nah, itulah perjanjian Bretton Woods dan ditandatangani, ya, oleh Raja Abdul Aziz. Ini adalah bantuan besar bagi Zionis, ya, karena dengan menerima bantuan ini maka Amerika Serikat mendapatkan benefit yang luar biasa, ya. Nah, silakan nanti ini dilihat dulu sebentar, ya, Bapak Ibu. Ya, jadi ini perjanjian Bretton Woods, ya. Perjanjian Bretton Woods itu adalah perjanjian antara Amerika dan sekutunya dengan Saudi Arabia. Ini bukan rahasia umum, ya. Memang negara Saudi itu mayoritas umat Islam dan juga ulama-ulama Islam ada di sana, ya.
bahkan ini juga negara yang menguasai 2 kota suci, Hijaz ya, Mekah dan Madinah. Tetapi Bapak Ibu sekali lagi sangat disayangkan bahwa pergerakan pemerintahannya itu sering sekali merugikan umat Islam. Kenapa ya? Kenapa pergerakan mereka tidak Islami? Karena hubud dunia itu saja ya. Hubud dunia yang terlalu parah. Makanya kalau kita salat Jumat di Masjidil Haram, ya para imam-imam Masjidil Haram, para ulama di sana itu suka mendoakan pemimpin mereka, ya. Setiap selesai sholat mereka mengucapkan ya Allah berikanlah hidayah kepada para pemimpin kami, itu selalu disebut, ya. Nah, karena seperti Indonesia saja sekarang, Indonesia adalah negara dengan mayoritas umat Islam terbesar di dunia. Tapi apakah pergerakan pemerintahnya Islami? Kan tidak, ya. Jauh sekali dari nilai-nilai Islam. Nah, inilah Bapak Ibu perjanjian Bretton Woods yang akhirnya ditandatangani. Dari sejak saat itulah semua negara di dunia yang membutuhkan minyak di zaman industri sekarang ini, siapa yang tidak butuh minyak? Semuanya berlomba-lomba untuk membeli minyak, ya, dengan mata uangnya sendiri tidak diterima. Nah, maka terpaksa karena mata uang dolar lah yang hanya diterima oleh Saudi saat itu, maka negara-negara yang memerlukan minyak dari Saudi itu menukarkan uang ya kepada dolar. Nah, karena semua orang butuh, semua negara butuh kepada dolar, Amerika tinggal naikkan saja harganya ya. Ya keneda baru tuhun dimahalkeun we itu ya. Makanya diminati sekali dolar itu karena salah satunya juga untuk bisa membeli minyak. Ya ini yang disebut dengan perjanjian Bretton Woods gitu. Nah, ini potret-potretnya ya, ketika para petinggi Amerika itu mendekati Raja Abdul Aziz. Ya. Jadi tidak ada pemimpin Saudi yang berani melawan, ya. Semuanya rata-rata menerima, diam saja begitu. Satu-satunya yang pernah berani melawan adalah Raja Faisal, ya. Raja Faisal rahimahullah. Dan Bapak Ibu pasti tahu kan bagaimana nasib hidup ya, nasib akhir hidup ya dari Raja Faisal ketika beliau ya rahimahullah berani melawan kebijakan-kebijakan Zionis. Raja Faisal dibunuh ya, dibunuh di tempat tinggalnya sendiri di istana penerimaan tamu. Nah, dia kemana? Dari sinilah mulai politik kasus belum oleh Amerika Serikat ya. Perang Dunia Kedua digencarkan. Ya, ini sebetulnya Perang Dunia Kedua itu seperti beres-beres lah, beres-beres sisa-sisa gitu ya, sisa-sisa dari perseteruan Perang Dunia I sebetulnya ya. Makanya ada yang menyebut Perang Dunia II ini sebetulnya masih Perang Dunia I yang belum beres begitu ya. Nah, maka Amerika lah yang menjadi adik kuasa di perang ini. Ya, kalau di Perang Dunia Pertama kan sebagai penolong, ya. Kalau di Perang Dunia Kedua Amerika memang berperan besar. Dan dialah yang nanti menyuruh bangsa Yahudi untuk pulang ke tanah suci Yerusalem. Inilah bentuk ya perwujudan dari tugas Al-Masih yang kedua ya, mengembalikan Yahudi ke Yerusalem. Nanti Yahudi Jerman Ashkenazim yang tidak pro Zionis itu seperti Albert Einstein ya, tidak mendukung Zionis kan banyak. Yahudi-Yahudi di Eropa, Yahudi-Yahudi Jerman ya, itu tidak mau pulang. Kenapa kami harus pulang? Kami sudah hidup enak di Jerman begitu. Sehingga Zionis nanti menciptakan satu sosok yang mengusir ya, yang bertugas untuk mengusir Yahudi dari Jerman ya. Itu kan dengan pergerakan Nazinya itu ya, dengan ideologi fasisme itu, Adolf Hitler. Sehingga nanti Yahudi-Yahudi Jerman pun terpaksa pulang, begitu katanya. Ada juga nanti versi lain yang mengatakan, wah ini akal-akalan saja Yahudi Jerman ingin pulang ke Israel, ingin pulang ke Yerusalem, tetapi gengsi begitu ya. Nah, mereka ingin pulang dengan cara dikasihani oleh dunia. Ada juga lah banyak versi ya yang beredar. Nah, nanti mulai membangun kerajaan Israel. Kerajaan Israel dibangun 1948 ya, ini sudah oleh Amerika Serikat dan
Amerika adalah bidan ya dari kelahiran bayi Israel. Ya, Amerika itu bidan untuk kelahiran bayi Israel. Tahun 1948 dibangun dan inilah tugas Al-Masih yang ketiga, ya. Nah, setelah itu bagaimana cara supaya mereka menguasai dunia? Ya, sebelum menguasai dalam skala besar, tentu saja dimulai dengan skala kecil. Ya, Bapak coba program Zionis itu membuat negara Yahudi di tengah-tengah negara umat Islam. Kan misi bunuh diri itu. Makanya harus dilindungi negara ini, ya. Negara Israel sekuler ini yang mereka puja-puja itu harus dilindungi dari utara dan selatan sudah dirangkul. Turki sudah dirangkul, ya. Dengan tentara NATO-nya ada di sana nanti beres lah pokoknya ada yang macam-macam ke Israel, nanti turun Turki itu ya. NATO itu bisa turun. Nah, yang kedua, kerajaan di selatan Saudi Arabia sudah menjadi aliansi juga ya. Karena pasokan uang yang begitu besar dari penjualan dolar untuk membeli minyak itu tidak terhitung atuh Pak ya, ngebangun negara Israel sampai cepat begitu. Dan Saudi Arabia pun jadi negara yang makmur karena dapat benefit ya. Makanya Raja Faisal dulu pernah mengatakan, kami orang yang bisa kembali hidup seperti nenek moyang kami di gurun pasir hanya memakan kurma dan susu unta. Kami tidak butuh minyak. Kalianlah yang membutuhkan minyak. Sehingga seharusnya kalian yang menuruti ya perintah-perintah kami. Bukan kami yang harus menuruti kalian. Kan maneh nu butuh minyak nage gitu, Saudara Raja Faisal. Kami ini tidak butuh minyak. Ya. Dan kami pemilik minyak, tapi kami tidak butuh minyak. Ya, kami bisa hidup seperti nenek moyang kami di gurun pasir, memakan kurma dan susu unta. Ya, sedangkan kalian tanpa minyak, kalian bisa apa? Kan begitu, Raja Faisal. Raja Faisal rahimahullah pernah menyerang Israel juga ya, mengajak negari Mesir dan Lebanon untuk menyerang Israel. Pernah itu dilakukan ya, intifada, peperangan. Kemudian Raja Faisal juga mengembargo minyak, dihentikan suplai ya minyak. Wah, luar biasa Raja Faisal rahimahullah melawan ya ketidakadilan ya, melawan para diktator di daerah Timur Tengah. Nah, karena itu Bapak dan Ibu, sekarang setelah Raja Faisal tidak ada, maka wilayah-wilayah yang belum tertutup itu harus disempurnakan. Jadi dari utara sudah pro-Zionis ya, selatan juga sudah. Sekarang ke barat dulu ya. Di barat itu ada Mesir ya, ada Libya begitu. Itu dikudeta nanti semua ya. Dikudeta ya. Coba lihat dulu ini. Oh, ini mah ke Afghanistan heulanya. Ya, Afghanistan ini contoh politik kasus belum. Kasus artinya insiden ya. Belum atau beli artinya perang. Perang yang insiden yang memicu peperangan begitu. Jadi dia seolah-olah diserang padahal dia menyerang. Seperti kasus yang paling terkenal ketika Amerika takut kepada Pakistan ya, karena Pakistan punya nuklir buatan sendiri dan untuk mengawasi gerak-gerik Pakistan mereka harus membuat pangkalan militer di sekitaran Pakistan. Nah, di mana harus membuat pangkalan militer? Sekitaran Pakistan yang aman, ya di negara miskin, negara tidak punya apa-apa, negara bodoh menurut mereka. Itulah Afghanistan. Kalau tiba-tiba Amerika datang ke Afghanistan lalu membuat pangkalan militer, emang ngajak ribut atuh. Ya, dunia juga akan melihatnya sebagai bentuk kolonialisasi ya, penjajahan begitu. Makanya dibuatlah politik kasus belum ya. Bagaimana nanti gedung WTC itu dihancurkan dan diakui sebagai perbuatan terorisme Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden. Dengan alasan inilah, maka tindakan Amerika menginvasi Afghanistan menjadi dibenarkan begitu ya. Jadi dibenarkan. Ya, ini politik kasus belum. Dan sekarang pun terjadi sebetulnya ya. Dari dulu mereka ingin menghancurkan Masjidul Aqsa tapi tidak bisa ya. Nah, tidak bisa karena PBB dan dunia selalu membela ini Masjid Al-Aqsa milik umat Islam. Ini contoh lain ya. Tetapi ketika umat Islam dibuat berdosa kepada rumah ibadah orang lain sekarang, gereja Hagia Sophia dijadikan masjid Gerasok. Maka besok lusa umat Islam tidak bisa lagi dibela.
ketika Masjid Aqsa dihancurkan, diganti Haikal Sulaiman oleh Zionis, umat Islam tidak bisa lagi membela itu masjid kami. Kenapa? Karena melakukan dosa yang sama. Ya, menjadikan gereja orang lain, ya Hagia Sophia itu kan simbol peradaban bagi Kristen Ortodoks. Ibarat Masjidil Haramnya, ya, diganti jadi masjid. Baca surat Al-Hajj atau ayat 40. Allah melarang kita untuk mengganggu rumah ibadah orang lain. Apalagi rumah ibadah yang di dalamnya masih disebut nama Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Dan akidah Kristen Ortodok Bizantium di Konstantinopel atau di Istanbul yang simbol peradabannya adalah Hagia Sophia, mereka masih mengakui sebagai monoteis atau Tuhan satu-satunya adalah Tuhan Bapa di surga, Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh diganggu. Dengan diganggunya Hagia Sophia menjadi masjid, maka ini politik kasus belum, ya. Nanti tindakan Zionis menghancurkan Masjid Aqsa jadi dibenarkan, cobi. Yang saya aneh itu umat Islamna belegu banyak bodoh, umat Islam teh katipu deui ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sudahlah ini Afghanistan ya. Jadi di atas Turki sudah ditutup ya, dirangkul, di bawah Saudi juga sudah dirangkul. Sekarang di sebelah barat ini politik smart rebellion kembali dilancarkan ya. Mesir, Libya ya, itu semuanya pemimpinnya dikudeta dan diganti, bahkan Muammar Gaddafi itu dibunuh dan dihinakan. Ya, mohon maaf kelewat. Ya, ini Muammar Gaddafi memang bukan presiden yang ya bisa digolong bisa dikatakan ideal, tidak ya. Apakah Muammar Gaddafi itu soleh, kemudian pemimpin yang ya adil? Ya banyak kesalahannya juga. Karena tidak sempurna, tetapi Muammar Gaddafi cukup menjadi seorang muslim yang berani menentang Zionis. Terlepas dari berbagai macam kesalahan yang beliau lakukan. Beliau itu berani sekali, ya. Muammar Gaddafi itu. Ya, beliau ingin benua daerah kekuasaannya yaitu benua Afrika untuk bersatu. Negara Libya dengan negara-negara Afrika lain seperti Mesir, ya, Maroko, lalu negara-negara kulit hitam, supaya bersatu, melepaskan diri dari intervensi Barat, ya. Itu tindakan yang sangat berani, ya. Nah, Muammar Gaddafi mengajak supaya di Afrika itu jangan menggunakan mata uang asing, mata uang dolar ataupun mata uang Perancis, ya. Kan ada istilah francophone. Nah, francophone, ya. Afrika itu kan dijajahnya oleh Perancis, ya, kebanyakan, ya. Makanya orang-orang Afrika pintar-pintar bahasa Perancis. Saya dulu punya teman orang Afrika waktu kuliah di Tokyo, itu orang negara Benin, ya, Afrika Tengah, namanya si Amos. Si Amos bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Perancis, ya. Si Amos itu karena memang dijajah oleh Perancis. Nah, pengaruh Perancis di Afrika itu kuat sekali. Nah, Muammar Gaddafi itu berusaha menyingkirkan itu. Dia juga berusaha melawan Barat, ya. Kalau Barat bisa membuat USA, United States of America, maka saya bisa membuat USA tandingan, United States of Africa, begitu ya. Nah, jadi memang pergerakannya tidak disukai oleh Barat. Dan inilah pemimpin-pemimpin yang berbahaya bagi Barat, berakhir tragis hidupnya, ya. Pasti dibunuh. Raja Faisal dibunuh, ya. Muammar Gaddafi dibunuh. Kemudian Presiden Mursi di Mesir juga dikudeta, dipenjara, ya. Saddam Hussein digantung. Itulah nasib dari pemimpin orang-orang yang berdiri menentang Zionis. Ya, bukan pemimpin yang adu acting di depan kamera begitu, ya. Nah, itu mah acting unggul, ya. Wow, melawan Zionis padahal pergerakannya 0 sen, ya. Makanya ada orang yang mengatakan NATO itu no action, talk only, begitu ya. Tidak ada aksi, hanya bisa bicara. Nah, itu NATO Turki itu begitu. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi di sebelah barat pun sudah, ya, ini Presiden Mursi diganti oleh Presiden Mesir sekarang yang memang takut kepada Zionis. Lalu Libya pun, ya, Muammar Gaddafi juga diganti, ya. Ini kalau tidak salah ini Presiden Abdul Fattah, ya, Abdul Fattah. Nah, sudah ditutup dah, ini. Utara sudah, selatan sudah, barat juga sudah aman nih.
pro-Zionis semua ya. Dan nanti wilayah-wilayah yang ditutup ini sesuai dengan radius tanah perjanjian Tuhan kepada Abraham yang tertulis di dalam kitab Torah. Disebutkan ya, Tuhan berfirman kepada Abraham, minahar Mitzrayim ethan nahar hagadol nahar Farat, dari sungai yang ada di Mesir sampai sungai yang besar itu, sungai Efrat tuh. Memang seluas ini ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Jadi utara, selatan, barat sudah, tinggal timur sekarang. Di timur inilah PR Zionis sangat rumit, pusing 7 keliling. Zionis sulit menaklukkan wilayah timur. Kenapa? Karena dihuni oleh 4 negara Syiah yang fanatisme ya kepada pemimpin yang luar biasa. Orang-orang Syiah yang tidak takut mati. Ya, Iran, Suriah, ya. Kemudian Bahrain, ya. Ya, itu negara-negara Syiah yang sulit ditaklukkan sampai sekarang. Nah, maka untuk menaklukkan negara-negara Syiah itu, Zionis tidak ambil pusing, jangan melakukan, tidak mungkin pakai politik smart rebellion. Dikudeta, dihasut, brainwash begitu, tidak mungkin berhasil. Orang Syiah ini fanatismenya luar biasa kepada imamnya ya. Kotoran imamnya saja diminta kan, dianggap berkah begitu. Ya, kemudian tidak mungkin juga memakai politik kasus belum ya, sulit. Nah, maka yang dipakai adalah politik proxy war ya, perang pinjam tangan. Tangan siapa yang dipinjam? Untuk menghancurkan Bashar Assad di Suriah ya. Nah, itu peperangan musuhnya Syiah. Jadi untuk menghancurkan Syiah, kata Zionis, tidak usah capek-capek, manfaatkan saja musuh Syiah. Siapa musuh Syiah? Sunni lah. Ya. Makanya jangan heran kalau beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir, di negara-negara Sunni, gencar berita tentang Syiah sesat, Syiah berbahaya, Syiah gitu ya, harus diperangi begitu. Nah, guru kami Al-Ustadz Amin Mukhtar ya, semoga Allah menjaganya, itu sudah menulis buku yang bagus ya. Beliau menulis buku yang judulnya Mahkota Syiah. Ya, isinya adalah untuk menghadapi orang-orang Syiah bukan dengan kekerasan, dengan peperangan bukan, tetapi harus dikembalikan kepada ideologi yang benar ya. Ajak orang-orang Syiah untuk kembali kepada ideologi yang benar begitu Bapak ya. Nah, bukunya ini bukunya Mahkota Syiah, nah, tulisan guru kami Al-Ustadz Amin Mukhtar. Ini adalah review ya kitab Syiah yang disebut dengan kitab Al-Kafi ya, diterjemahkan lalu diluruskan pemahamannya dengan benar seperti apa sebetulnya Syiah itu ya. Syiah yang sekarang sudah jauh melenceng dari akidah Islam ya. Bagaimana melawan Syiah itu bukan dengan peperangan tapi harus disadarkan ya. Itu bagus. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi disinilah ya Zionis kesulitan untuk mengalahkan Syiah karena fanatisme yang begitu kuat ya. Dan cita-cita mereka ini juga disadari oleh aliansi daripada Suriah. Apa itu kunci? Aliansi Suriah itu salah satunya adalah Rusia ya. Vladimir Putin tahu betul apa yang Zionis inginkan, dan Putin tidak mungkin, tidak pernah ya, Putin maksud saya tidak mungkin tunduk kepada Zionis, tidak. Putin itu tidak pernah mau mengikuti apa keinginan Zionis. Nah, ditentang oleh Rusia itu ya. Karena Rusia itu sekarang sudah menjadi negara Kristen Ortodoks. Ya sudah bukan komunis lagi ya. Dulu komunis itu waktu Uni Soviet. Sekarang sudah bukan komunis ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka Putin ini banyak membantu Bashar Assad, banyak membantu Suriah. Ya, sedangkan umat Islam yang Sunni banyak tertipu. Disangkanya menghancurkan Syiah dengan cara peperangan itu jihad fisabilillah. Padahal kalau negara-negara Syiah ini tumbang,
memang kita ini menolak akidah Syiah, tetapi pada posisi peperangan ini dengan melawan Zionis, justru Syiah tidak boleh kalah. Karena kalau Syiah kalah di peperangan ini, maka Bapak Ibu besok lusa akan melihat ada negara Syiah Suriah, negara Syiah Iran, negara Syiah Irak, negara Syiah Bahrain, begitu. Dan Zionis tepuk tangan karena misinya untuk menguasai Timur Tengah sudah selesai, tidak ada lagi yang dikhawatirkan. Ya, semua arah sudah terpenuhi, sudah melindungi Israel. Ya, utara, selatan, barat, timur. Dan Vladimir Putin dari Rusia tahu betul apa yang mereka inginkan. Ini presiden yang paling cerdas yang pernah sependek saya baca tentang kebijakan-kebijakan Rusia. Wah, luar biasa, Pak. Berapa kali Obama itu gigit jari ya. Di zaman Obama saja, ini lulusan terbaik mahasiswa Universitas Harvard, Obama teh. Obama menghabiskan masa mudanya sebagai mahasiswa Harvard. Putin menghabiskan mahasiswa sebagai agen atau agen rahasia KGB, cobi. Atau agen rahasia KGB, Pak, agen kelas dunia atau iya mahasiswa Harvard, cetek atau ke Putin mah. Ya, berkali-kali adu politik antara Putin dan Obama itu dimenangkan oleh Putin. Obama gigit jari. Apalagi setelah diganti oleh Donald Trump. Wah, jauh pisannya. Obama saja kader terbaik mereka kalah, apalagi hanya Donald Trump. Nah, sekarang Joe Biden itu ya mulai kita belum tahu pergerakannya. Saya juga masih membaca-baca situasi. Tapi Putin selalu dalam kegagahan menguasai daerah kekuasaannya ya dari utara Turki sampai ke utara Jepang ya. Negara Rusia itu terbentang 1/8 dunia, 1/8 planet bumi. Inilah penguasa Kaukasus, penguasa Timur dan Barat, penguasa negara Skandinavia dan orang-orang Balkan, ya. Rusia itu makanya disebut motherland. Wah, negara hebat, ya. Makanya bingung Zionis itu sampai sekarang, ya. Ya, maka ini Pak Andris, ya, Pak Andris, silahkan ya mau live. Saya juga sebentar lagi selesai nih ya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, maka sudah ya inilah PR Zionis di situ ya. Bapak Ibu harus paham. Jadi PR-nya yang belum selesai adalah menutupi daerah timur ya yang dipenuhi oleh orang-orang Syiah. Juga yang kedua adalah meruntuhkan Masjidul Aqsa, itu nanti juga PR Zionis. Sulit ya. Nah, inilah pergerakan Zionis dalam melaksanakan tugas-tugas Al-Masih ya, dimulai dengan Pax Britannica atau kedamaian kepemimpinan Inggris yang menguasai dunia dengan pound sterling hampir 1000 tahun ya. Kemudian diganti dengan Pax Americana ya, yang membangun negara Israel Raya dan memulangkan Yahudi seluruhnya ke sana. Kemudian kalau Inggris tadi merebut Yerusalem ya. Kemudian memimpin dunia dengan dolar, tapi sekarang katanya dolar sudah masuk ICU ya, sudah kolaps ya. Dan sebentar lagi diganti dengan Pax Judaica. Kalau Israel sudah berdiri nanti sebagai negara penguasa, maka akan terjadi digitalisasi uang ya. Uang digital yang akan dipakai itu uang digital untuk transaksi besar, sedangkan untuk transaksi kecil itu memakai dinar dirham lagi. Makanya sekarang serba didigitalkan kan uang itu. Bapak Ibu masuk tol sekarang pakai e-tol ya, pakai e-tol. Bayar ini, bayar itu, ya belanja di online shop sudah digital ya. Segala macam sekarang didigitalkan karena memang itu adalah order ya, perintah dari si calon penguasa dunia. Tetapi sekali lagi saya ingatkan sebuah hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa Dajjal akan keluar di Yerusalem dan kami memprediksi bahwa itu adalah pemimpin Israel nanti ya kalau menguasai dunia ya. Nah, makanya tidak ada presiden kan sampai sekarang, adanya perdana menteri saja ya, perdana menteri Israel. Nanti apa namanya Dajjal ini akan menguasai dunia dari setahun, kemudian seperti sebulan, lalu seperti sepekan. Nah ini yang ketiga ini ya seperti sepekan. Pax Daika tidak akan lama. Kalau Inggris 1000 tahun,
Amerika ya hampir 100 tahun lah ya. Dari 1000 ke 100 kan itu sudah 10% ya. Nah, nanti justru Pax Judaika ya kekuasaan Israel ini lebih singkat lagi ya, lebih singkat lagi. Begitu. Jadi tidak usah khawatir, nanti akan datang Al-Masih yang asli yang akan membereskan semuanya. Nah, begitu dulu Bapak Ibu ya, kesananya nanti ini pembahasan Kristen Ortodoks sudah pernah dijelaskan ya. Surah Al-Maidah 82 ini tentang Kristen yang dipuji oleh Allah bahwa mereka bukan orang-orang yang sombong ya, dan mereka itu dekat ya, kasih sayang kepada orang beriman. Ini adalah Kristen Ortodoks ya. Kristen Ortodoks yang sekarang adalah orang-orang Rusia ya, yang membangun peradaban Ortodoks di Moskow. Dan kita malu ya ketika Hagia Sophia itu dirubah jadi masjid. Dan itu bangunan suci bagi Kristen Ortodoks. Justru juga ini nanti jadi merenggangkan hubungan Islam dengan Kristen Ortodoks. Dan itu Zionis senang kalau Islam memang renggang. Karena di dalam hadis Nabi dikatakan Islam itu akan bersekongkol, bersekutu dengan orang-orang Kristen. Yang dimaksud adalah Kristen Ortodoks ya. Mungkin penjelasan tentang Ashkenazim ya ini hanya sebatas pengenalan saja. Saya cukupkan sampai di sini dulu ya. Nanti insya Allah di hari Kamis kita bahas yang lain ya. Untuk bulan Januari ini masih ada beberapa materi yang harus disampaikan. Nanti khusus bulan Februari dan Maret kita fokus membahas ibadah di tahun kedua di Madinah terkait dengan sejarah saum ya. Saum dari sejak zaman Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Kemudian saum dan kekuatan yang dihasilkan dari saum ya. Bagaimana saum orang dulu itu memang dimulai bukan dari subuh tapi dari maghrib ya, dari maghrib ke maghrib begitu. Itu hebat sekali saumnya. Lalu bagaimana umat Islam juga mengambil kekuatan. Apa yang Allah inginkan, kualitas apa yang Allah harapkan dari seorang mukmin yang saum. Nanti bisa dianalisa ya. Banyak sekali pembahasan saum itu Bapak Ibu. Ya, insya Allah kita akan bahas sebelum datangnya bulan Ramadan sehingga menjadi bekal ya. Menjadi bekal untuk menghadapi bulan Ramadan. Nah, jadi saya cukupkan penjelasan Ashkenazim sampai di sini. Kesimpulannya bahwa Yahudi yang menguasai Israel sekarang itu bukan dari keturunan Bani Israel ya, yang turunan Nabi Yakub dan Nabi Ibrahim yang gesturnya seperti orang Arab, bukan. Yahudi yang menguasai Israel sekarang adalah Yahudi Barat, yang mana mereka bukan turunan Bani Israel tetapi turunan suku Khazar ya, dari daerah Kaukasus dekat Laut Hitam dan Kaspia. Dan mereka bukan rumpun ras Semit, tetapi rumpun ras Yafis, ya, yang mana mereka masuk Yahudi karena intrik politik saja, ya, politik mereka supaya tidak diganggu oleh oleh kerajaan agama Ibrahimiyah yang lain seperti Islam dan Kristen. Nah, maka orang-orang Ashkenazim inilah, ya, yang berasal dari suku Khazar menguasai benua Eropa dengan mengawinkan anak-anaknya. Lalu dia juga dengan alasan memperluas wilayah kerajaan ya, untuk mencari wilayah-wilayah kosong sebagai tempat penjara dulunya, tempat narapidana ya. Mereka menjajah benua Amerika. Mereka juga membantai suku-suku Indian di Amerika yang dulu beragama Islam. Mereka juga menjajah benua Australia. Mereka juga membunuh, membantai, melakukan genosida kepada suku-suku aborigin ya, orang-orang aborigin di sana. Dan sejak saat itu mereka menguasai berbagai macam wilayah ya, berbagai macam fasilitas di dunia, sehingga akhirnya dengan kekuatan uang juga mereka menciptakan bank ya. Mereka mengontrol negara-negara kecil yang ketergantungan kepada uang dan hutang ya, IMF gitu ya, IMF. Dan Indonesia adalah satu-satunya negara yang pernah keluar dari jeratan IMF di zaman Pak Soekarno ya. Tetapi ketika Soekarno digulingkan, Indonesia kembali dikontrol oleh IMF. Nah, sehingga dengan kekuatan finansial yang sehebat itu ya, apa saja bisa dilakukan. Penelitian ya, pembangunan ya, kemudian kemajuan teknologi, dan semuanya dilakukan untuk misi-misi mereka. Dan mereka ingin menguasai dunia
tetapi tempatnya harus di Timur Tengah. Mereka ingin sekali menguasai dunia dari sana, dari Yerusalem, ya, sehingga berkali-kali perang dunia terjadi itu hanya untuk kepentingan mereka saja, untuk merebut Yerusalem, untuk memulangkan Yahudi ke sana, untuk membangun kerajaan Israel, dan untuk menguasai dunia dari Yerusalem. Dan insya Allah, ya, ketika nanti pemimpin mereka itu muncul, Al-Masih palsu, Masihud Dajjal, ya, kita diberi kabar gembira oleh Nabi Muhammad SAW akan kedatangan Al-Masih yang asli. Dan Al-Masih asli inilah yang akan membunuh dan mengakhiri kehidupan Al-Masih yang palsu itu, sehingga kunci kekuasaan dunia ada di tangan beliau, ya, Nabi Isa alaihissalam. Nanti dunia menjadi damai, menjadi dikuasai oleh satu kepemimpinan, the new world order itu di tangan Nabi Isa justru, ya, Nabi Isa alaihissalam. Begitu. Nah, Bapak dan Ibu cukup dulu ya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat khususnya bagi saya sendiri, dan mohon maaf untuk Bapak Ibu yang memerlukan data slide ini, boleh nanti dikirimkan ya melalui WhatsApp. Silahkan beserta kalau ada pertanyaan silahkanlah melalui WhatsApp ya. Sekian, saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya kembalikan kepada Ustaz Gopur, silahkan Ustaz. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu yakum ajmain. Cendrawasih dari Irian. Terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia dalam genggamanmu.